Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5 SD bab 1 yang judul babnya adalah Aku yang Unik. Dalam bab ini kita belajar tentang kata sifat. Nantikan pembahasan lainnya pada bab 1 Aku yang Unik ini pada video selanjutnya ya. Jadi pada video ini kita hanya akan membahas sampai dengan kata sifat. Sebenarnya pada bab ini kita juga akan belajar tentang sinonim dan antonim, makna, awalan P, kalimat majemuk setara, dan penulisan teks deskripsi. Namun pada video ini kita akan belajar tentang kata sifat. Nah, untuk video yang lainnya nanti di next video ya. Kreativitas. Kegiatan kreasi kali ini adalah membuat sebuah akrostik. Apakah akrostik itu? Akrostik adalah puisi yang setiap awal barisnya dibentuk dari rangkaian huruf yang memberi makna atau pesan puisi. Kali ini, buatlah akrostik dengan menggunakan nama kalian. Susunlah inisial nama kalian sebagai huruf pemula setiap baris puisi. Kalian dapat menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian seperti sifat, cita-cita, hobi, atau daerah tempat tinggal. Berikut adalah contohnya. Misalnya nama kamu adalah Raffi. Perhatikan pada awalan kalimat dari setiap baris itu membentuk huruf R, A, F, I. Judul puisinya adalah Raffi. Ramah dan berani sifatku. Anganku adalah menjadi tentara saat aku dewasa. Futsal adalah olahraga favoritku. Indonesia adalah tanah airku. Jangan lupa diganti dengan namamu ya, dan selipkan juga cita-citamu di dalam puisi tersebut. Membaca, apakah kalian mempunyai keluarga atau teman yang bersaudara kembar? Apakah rupa mereka sama? Bagaimana cara kalian membedakan mereka? Bacalah teks singkat di bawah ini tentang dua bersaudara Rana dan Rani. Rana dan Rani. Rana dan Rani adalah dua bersaudara. Mereka memiliki rupa yang sama. Wajah, mata, dan alis mereka mirip. Mereka berhidung mancung dan berdagu lancip. Rana dan Rani adalah kembar identik. Membedakan rupa mereka sangatlah sulit. Kelahiran mereka berjarak 7 menit. Rana adalah kakak dan Rani adalah adik. Rana dan Rani memiliki sifat yang berbeda. Rana pendiam, tetapi Rani periang. Hobi mereka juga tidak sama. Rana suka olahraga senam, sedangkan Rani suka merangkai kembang. Rana dan Rani bercita-cita mulia. Mereka ingin mengabdi pada negara tercinta Indonesia. Rana menjadi atlet dan Rani menjadi pengusaha ternama. Belajar rajin dan tekun menjadi ikhtiar mereka. Setelah membaca tentang Rana dan Rani, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertama, siapakah saudara kembar pada teks di samping? Sesuai dengan judulnya, yaitu Rana dan Rani. Apakah yang dimaksud dengan kembar identik? Kembar identik itu adalah pasangan kembar yang memiliki jenis kelamin yang sama, serta wajah pasangan kembar identik pun terlihat sangat mirip. Dan mereka biasanya berbagi plasenta atau tali pusar yang sama di dalam rahim. Berapa lama jarak kelahiran si kembar? Berdasarkan cerita, jarak kelahiran mereka adalah 7 menit. Nomor 4, jika kalian menjadi teman mereka, bagaimana kalian dapat membedakan keduanya? Sangat sulit ya untuk membedakan kembar identik. Nah, untuk Rana dan Rani, untuk membedakannya kalian bisa melihat sifatnya. Kalau Rana pendiam, tetapi Rani periang. Lanjut ke nomor 5, apa sajakah persamaan dan perbedaan pada si kembar Rana dan Rani? Gunakan diagram Venn di bawah ini sebagai panduan penulis jawaban. Tuliskan persamaan keduanya pada daerah tengah diagram. Tuliskan perbedaan atau ciri khusus masing-masing pada bagian kiri dan kanan diagram.
Untuk persamaannya itu jelas ya, bisa dilihat dari fisiknya, yaitu hidung mancung, dagu lancip, wajah, mata, alis yang mirip. Sedangkan untuk perbedaannya, Rana sifatnya pendiam, hobinya olahraga senam, dan cita-citanya menjadi atlet. Sedangkan Rani sifatnya periang, hobinya merangkai kembang, dan cita-citanya menjadi pengusaha. Nah, dengan diagram Venn ini, kamu bisa membedakan yang mana persamaan dan yang mana perbedaan di antara kedua kembar identik tersebut. Berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Mari berbagi cerita. Bukalah halaman judul bab ini, amatilah anak-anak yang menjadi ilustrasi pada halaman tersebut. Diskusikan dengan teman-teman kalian di antaranya. Apa saja persamaan yang kalian lihat? Apa saja perbedaan yang kalian lihat? Bagaimana perasaan kalian melihat perbedaan tersebut? Tokoh mana yang menurut kalian mirip dengan kalian? Tokoh mana yang mirip dengan teman kalian? Inilah gambar yang ada pada bab awal ini. Kalau untuk persamaannya bisa dilihat, mereka sama-sama menikmati profesi atau hobi masing-masing. Perbedaannya juga bisa dilihat, walaupun mereka di dalam kelompok yang sama, tetapi mereka memiliki hobi dan kegemaran masing-masing. Ada yang suka bermain gitar, ada yang suka bercocok tanam, ada yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang menjadi barista, ada yang ingin menjadi astronot, dan ada yang ingin menjadi ilmuwan. Ayo, di antara kegemaran masing-masing anak tersebut, kalian lebih mirip ke siapa, dan teman kalian juga lebih mirip ke siapa? Atau apakah kalian ingin menjadi salah satu dari di antara mereka? Saatnya menyimak. Perhatikan ketiga ilustrasi anak di bawah ini. Apa yang kalian deskripsikan tentang mereka? Simaklah penjelasan lebih lanjut dari guru tentang pengenalan diri. Terlihat gambar A itu adalah seorang anak yang hobi melukis, dan gambar B terlihat seorang anak yang hobi berkebun. Serta pada gambar C ada sekelompok anak yang hobi dengan olahraga. Jika kita berada di dalam lingkungan baru, penting bagi kita untuk mengenalkan diri agar kita dapat saling mengenal satu sama lain dan untuk menjalin komunikasi yang baik. Kenalkan nama, hobi, dan juga hal umum lainnya yang kalian ingin teman kalian ketahui. Berbicaralah dengan jelas dan tunjukkan sikap ramah. Jangan lupa untuk menyimak informasi perkenalan dari teman kalian juga ya. Kosakata baru. Nah, dalam kosakata baru kita akan belajar tentang kata sifat. Kali ini kita akan membahas kata sifat. Selain untuk mendeskripsikan benda, kata sifat biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Perhatikan kumpulan kata sifat berikut, mana sajakah kata sifat yang mewakili diri kalian, tulislah dalam buku kalian. Kata sifat yang akan kita pelajari adalah ramah, cerdas, jeli, rapi, optimistis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, sopan. Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Sekarang mintalah teman kalian untuk memilih sejumlah kata sifat yang mewakili diri kalian, lalu cocokkan hasilnya. Berapa banyak sifat kalian yang dapat ditebak teman kalian? Gunakan tabel di bawah sebagai panduan. Misal, dari ke-15 kata yang kita pelajari tadi, sifatku adalah ramah karena aku senang berbicara dengan orang lain dan menyapa mereka. Nah, yang sifatku ini adalah menurut penilaian dirimu sendiri ya. Beda halnya dengan penilaian temanmu. Nah, menurut temanku, sifatku adalah jenaka karena aku sering terlihat gembira dan suka membuat orang lain tertawa. Tetap lanjutkan untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Isilah sifat menurutmu dan tanyalah kepada temanmu bagaimana sifatmu.
Menyimak menggunakan kamus. Apakah kalian pernah membaca kamus? Informasi apa saja yang kalian temukan di dalamnya? Kamus sering digunakan untuk mencari makna kata dan contoh pemakaian kata pada kalimat. Dalam bentuk buku, kata disusun menurut abjad. Zaman sekarang, kamus juga tersedia secara daring. Kita tinggal mengetik ejaan kata dan dalam sekejap kita dapat menemukan penjelasannya. Untuk tata cara pemakaian kamus, kamu sudah belajar pada kelas 4 SD, baik itu kamus yang bentuk buku atau kamus daring. Jika kamu lupa bagaimana cara mencari kata dalam kamus, cukup lihat video yang sebelum ini ya. Bisa dilihat tata cara penggunaan kamus. Latihan kosakata. Urutkan ke-15 kata sifat di halaman sebelumnya menurut abjad. Gunakan kamus untuk mencari makna katanya, kemudian tulislah kalimat bermakna dengan menggunakan kata tersebut. Kerjakan semuanya dalam buku tulis kalian. Berikut contoh untuk 3 kata pertama. Sesuai dengan abjad, yang paling dulu adalah cerdas. Makna katanya, tajam pikiran. Sementara kalimat penggunaannya, sekolah mendidik anak agar menjadi siswa yang cerdas dan baik budinya. Tetap lanjutkan untuk kosakata yang ini ya. Dengan mencari arti kata ini, kamu juga akan belajar cara menggunakan kamus. Saatnya latihan, isilah teka-teki silang berikut dengan menggunakan kata sifat yang telah dipelajari pada halaman sebelumnya. Nah, agar kamu lebih memaknai kata sifat yang kita pelajari, kamu bisa mengisi teka-teki silang berikut. Nah, ada bagian mendatar dan ada bagian menurun. Setelah kamu mempelajari 15 arti kata yang telah kita cari tahu di dalam kamus, pasti akan lebih mudah untuk menjawab teka-teki silang berikut. Dan setelah kita mengetahui jawaban dari teka-teki silangnya, jangan lupa isi ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi, dengan mengisi teka-teki silang ini, kamu juga lebih memahami arti dari 15 kata sifat yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang kata sifat pada bab ini. Nantikan pembahasan lainnya tetap pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.